kualitas ibadah kita pada bulan ini, karena banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Sabar, ada 3 hal yang harus kita pahami tentang sabar. Yang pertama, sabar terhadap nikmat. Karena kita sudah terbiasa melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Wa badalun 'alal bala'i sabir. Dan badan atau tubuh yang kuat dalam menghadapi ujian. Khairukum man ta'allama al-Qur'an mu'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak kualitas, bukan memperbanyak kuantitas, tapi memperbanyak kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, tak terasa kita telah memasuki hari ke-12 bulan Ramadan. Usaha apa saja yang telah kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah? Seperti yang dijelaskan dalam hadis, rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfarolah. Sungguh celaka orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan dalam keadaan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam di dunia. Allah menjanjikan akan memberi keselamatan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan tahun ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya melalui sedekah. Selama ini kita terjebak pada kehidupan duniawi. Kita merasa aman dan bangga dengan kehidupan duniawi. Kita dengan senang hati mengeluarkan banyak uang untuk memperindah tampilan kita, menghabiskan banyak biaya untuk mempercantik rumah kita, dan bahkan rela mengkreditkan uang kita untuk membeli mobil mewah agar terlihat lebih keren di mata manusia. Akan tetapi, masih banyak di antara kita yang lupa untuk mengeluarkan sebagian harta yang ia punya sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan akan jauh lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sedekah tidak diukur dari besar dan kecilnya, akan tetapi dari optimalisasi kita dalam memberikan sedekah. Seperti sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Abu Bakar bin Muhammad Usfuri dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuri, bahwa suatu ketika Sayyidina Ali pulang dari menemui Rasulullah menuju rumahnya. Sesampai di rumahnya, ia melihat Siti Fatimah tengah duduk memintal bulu. Lalu Sayyidina Ali pun berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kau memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Sayyidina Ali. Lalu Siti Fatimah pun menjawab, "Duhai suamiku, demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa, tetapi aku mempunyai uang 6 dirham yang diberikan oleh Salman sebagai upah untuk memintal bulu. Dan uang ini rencananya akan aku belikan makanan untuk anak-anak kita Hasan dan Hussein," jawab Siti Fatimah. Lalu Sayyidina Ali pun meminta uang tersebut dan keluar untuk membeli makanan bagi anak-anaknya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Lelaki tersebut berkata, "Siapakah yang akan meminjami Allah yang maha mengatur segala urusan dan yang maha memenuhi janji?" Mendengar hal tersebut, Sayyidina Ali pun mendekati laki-laki tersebut dan memberikan uang 6 dirham tersebut kepadanya. Lalu Sayyidina Ali pun pulang kembali ke rumahnya dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, Siti Fatimah bertanya, "Wahai suamiku, mengapa engkau pulang dengan tangan kosong?" tanyanya. Lalu Sayyidina Ali pun menjawab, "Aku telah meminjamkan uang 6 dirham tersebut kepada Allah," kata Sayyidina Ali. Mendengar hal tersebut,
Siti Fatimah pun dengan ikhlas meridhoi apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Lalu Sayyidina Ali pun pergi menemui Rasulullah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang Arab Badui yang sedang menuntun unta. Lalu orang Arab tersebut berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Abu Hasan, apakah kau mau membeli untaku ini?" Tanya orang Arab tersebut. Sayyidina Ali pun menjawab, "Aku tidak mempunyai uang." Lalu orang Arab tersebut berkata, "Aku menjual unta ini kepadamu dengan transaksi jual beli takhir, atau dengan kata lain membayar belakangan." "Berapa harganya?" tanya Sayyidina Ali. 100 dirham, jawabnya. Sayyidina Ali pun setuju untuk membeli unta tersebut dengan transaksi jual beli takhir atau membayar belakangan. Lalu ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tak berapa lama ia bertemu kembali dengan seorang Arab Badui lain. Lalu orang Arab tersebut bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Abu Hasan, apakah kau akan menjual unta tersebut?" "Ya," jawab Sayyidina Ali, "aku akan menjualnya." "Berapa harganya?" tanya orang Arab tersebut. 300 dirham, kata Sayyidina Ali. Dan orang Arab tersebut pun langsung menyetujui membeli unta tersebut dengan harga 300 dirham dan langsung dibayarnya kontan. Lalu Sayyidina Ali pun membawa uang 300 dirham tersebut dan diberikannya kepada Siti Fatimah dan kembali pergi menemui Rasulullah. Sesampainya di masjid, Rasulullah telah menyambut Sayyidina Ali dengan tersenyum. Rasulullah pun berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Abu Hasan, apakah kau yang akan bercerita kepadaku atau aku yang akan bercerita kepadamu?" "Engkau yang akan bercerita kepadaku, wahai Rasulullah," jawab Sayyidina Ali. Lalu Nabi pun berkata, "Wahai Abu Hasan, apakah engkau mengetahui siapa orang yang telah membeli dan menjual untanya kepadamu?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah pun menjelaskan, "Wahai Abu Hasan, ketahuilah, orang yang telah menjual untanya kepadamu adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan yang telah membeli untanya darimu adalah malaikat Israfil alaihissalam. Dalam riwayat lain, malaikat Mikail alaihissalam. Sungguh beruntungnya Ali, ia menyedekahkan 6 dirham dan mendapat ganti dari Allah 300 dirham. Dari kisah ini dapat kita lihat bahwa mungkin di mata orang lain sedekah yang diberikan Sayyidina Ali mungkin tidak banyak di mata orang lain, tetapi ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan pada saat itu. Ia memberikan semua hartanya dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah, sehingga Allah pun langsung menggerakkan para malaikatnya untuk membalas sedekah yang telah diberikan oleh Sayyidina Ali. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan bertambah dan bertambah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan harta yang disedekahkan di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan dalam setiap tangkai tumbuh 100 biji. Jadi, orang yang rajin bersedekah tidak akan pernah menjadi miskin, melainkan akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak kualitas, bukan memperbanyak kuantitas, tapi memperbanyak kualitas kita dalam bersedekah di bulan Ramadan ini. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wal ba'idu minan nar, wal bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wa qaribun minan nar, wal jahilus sakhi ahabbu ilallah min abidin bakhil. Sesungguhnya orang-orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Dan orang-orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang-orang yang bodoh tetapi dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang rajin beribadah tetapi kikir.
Semoga dengan sedekah yang kita berikan dengan tulus ikhlas akan menjadikan kita ahlus surga dan bisa berkumpul dengan para nabi di akhirat kelak. Dan di akhir bulan Ramadan ini tidak hanya jiwa kita yang kembali suci, akan tetapi harta kita pun kembali menjadi suci karena terlepas dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirud dakwah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.